Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kota Depok menggelar rapat kerja daerah, Rakerda, di Geraha Insan Cita Kecamatan Sukmajaya, Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022. Dalam pantauan media, para tokoh partai politik nampak menghadiri acara Rakerda PAN Kota Depok. Mereka adalah Roy Pangharapan dari Nasdem, Jamaluddin dari Gerindra, Tajudin Tabri dari Partai Golkar dan Sabeni dari Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu, hadir Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PAN Jawa Barat Hasbullah Rahmat, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Romi Bareno dan Sony Sumarsono. Ketua DPD PAN Kota Depok Igun Sumarno menuturkan, Rakerda ini adalah momentum bagi partainya memperkuat soliditas dan sinergitas di internal, khususnya jelang pemilu 2024. Beberapa hal yang menjadi pembahasan Rakerda PAN Kota Depok diantaranya adalah perihal calon presiden yang bakal diusung PAN di Pilpres 2024 nanti. Adapun nama yang direkomendasikan oleh DPD PAN Kota Depok dalam Rakerda itu ada 6 nama calon presiden di 2024. 6 nama itu adalah Zulkifli Hasan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Airlangga Hartanto, dan Jenderal Andika Perkasa. Selanjutnya dari ke-6 nama capres ini adalah orang mumpuni, tokoh-tokoh terbaik bangsa, dan sedang disukai oleh masyarakat Indonesia dan pemilih milenial. Hasil Rakerda DPD PAN Kota Depok nantinya kata Igun Sumarno akan dibawa ke Rakerwil PAN Jawa Barat dan Rakernas di tingkat nasional pada Agustus mendatang. Selain itu berkaitan dengan kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Barat, Rakerda PAN Kota Depok merekomendasikan nama Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN Jawa Barat Desi Ratnasari maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Sedangkan untuk Pilkada Kota Depok tahun 2024, Rakerda PAN Kota Depok merekomendasikan Sekretaris DPW PAN Jawa Barat Hasbullah Rahmat untuk dicalonkan menjadi calon Wali Kota Depok pada Pilkada 2024. Saat disinggung mengenai persiapannya memenangkan pemilu legislatif di pemilu 2024, Igun mengatakan bahwa DPD PAN Kota Depok sudah merapihkan struktur partai mulai dari DPD, DPC, ranting hingga kepengurusan tingkat RT dan menyiapkan para saksi di TPS dengan menggunakan Simpan yang merupakan sebuah aplikasi sistem informasi manajemen data Partai Amanat Nasional. Urus yang sudah kita hasilkan yang pertama adalah calon presiden dan wakil presiden ya dari ke-6 itu. Yang pertama sudah kita sebut tadi. Lalu yang untuk gubernur, kita hanya satu yang kita usulkan itu, yaitu saudaraku Ketua Hajah Desi Ratnasari. Nah ini yang agak berbeda di Depok. Di Depok itu kita mengusulkan ada beberapa usulan 2 orang, Bang Hasbullah dan saya sebagai ketua partai. Tetapi melihat popularitas elektabilitas yang diharapkan di masyarakat juga, kita nggak menampik dan kondisi begitu. Jadi biar kita fokuslah satu trayek, dan saya pun dari tadi sudah ikhlas ridho, maka saya tetap merekomendasikan 1 orang untuk wali kota, yaitu orang terbaik kita, saya kira saudaraku Sekwil DPP PAN Jawa Barat Hasbullah Rahmat. Dan mudah-mudahan ini permintaan harus bawah. Jadi saya minta ke Bang Hasbullah harus sudah mempersiapkan diri dari sekarang untuk bisa diterima di semua golongan masyarakat, bukan hanya kader PAN, tetapi masyarakat Kota Depok. Baik yang sudah tersentuh ya kita rawat, yang belum tersentuh kita datangin. Dan itu. Dan kita lihat popularitas, elektabilitas Bang Has luar biasa. Dan sekarang dari dulu sampai sekarang beliau kan belum pernah mencalonkan wali kota. Makanya kami ini adalah suara PAN ya, suara kader harus betul-betul diterima ya, betul-betul mempersiapkan dan siap-siap untuk menjadi wali kota. Saya kira itu. Kalau kesiapan dari mesin partai seperti apa? Bisa dilihat sekarang kesiapan mesin partai kita itu pengurus partai dari ranting 63, DPC 11, lalu DPD 1, itu semuanya sejumlah ada 1.138 orang. Ya, lengkap ya secara struktur ya. Secara struktur lengkap dan bisa dibuktikan sekarang, ya kan? Yang hadir para ketua aja kita hampir 200 orang lebih. Dan
dengan kondisi seperti ini, dan itu faktanya kelihatan seperti itu. Jadi dibuktikan dengan sekarang itu ada sistem PAN di kita itu yang online. Jadi tidak bisa sekarang nama orangnya pas diklik tidak ada gitu kan, nggak bisa. Jadi sekarang itu sudah di situ nama diklik maka PAN akan muncul itu. Nah jadi itu sistem PAN, simpan, ya, sistem PAN itu. Jadi itu sudah online dan bisa dilihat di App Store juga akan muncul itu. Nah, lihat dari Bacalek pun sekarang sudah hampir 86% kita ya. 86% sudah mendaftar ke kita, bahkan ada di tiap dapil yang sudah luber. Artinya kan ini nanti perlu ada penyeleksian yang sangat luar biasa. Nah, jika yang daftar Bacalek penuh dan banyak, lalu kita adakan penyeleksian, itu salah satu partai yang sudah maju dan digemari dan diminati gitu kan. Ini menggambarkan betapa sekarang memang mesin partai ini sudah mulai akan panas gitu kan, sudah mulai akan panas walaupun belum waktunya. Nah, berarti insya Allah harapan kita 2024 legislatif kita bisa mengambil pimpinan, unsur pimpinan yang sekarang mungkin kursi kita lagi dititipkan dipinjemin ke orang lain, ya kita akan pinta baik-baik, tidak dikasih kita rebut kan gitu kan. Nah, sementara untuk eksekutif mudah-mudahan kita ini akan menjadi pemimpinnya. Udah waktunya lah saya kira itu. Kalau 6 capres tadi siapa aja? 6 capres itu yang pertama adalah Pak Zulkifli Hasan, yang kedua itu Pak Anies Baswedan, yang ketiga itu Pak Ganjar Pranowo, yang keempat Pak Ridwan Kamil, yang kelima Pak Erlangga Hartarto, terus yang keenam itu Jenderal Andika Perkasa. Saya kira itu orang-orang yang mumpuni, yang sekarang sedang digandrungi di masyarakat Indonesia. Saya kira tinggal bagaimana nanti meramu, bagaimana nanti diolah menjadi satu kekuatan. Saya kira sebuah mimpi, keberhasilan diawali sebuah mimpi itu akan menjadi kenyataan. Ya mungkin PAN akan punya presiden di 2024. Jadi siapapun calonnya dari 6 ini yang terbaik ya? Yang terbaik, itu sudah terbaik. Itu yang sudah terbaik. Dan itu merupakan kita mendengarkan arus bawah ya. Dan tidak diada-ada gitu kan, tidak dibikin sedemikian rupa, tapi memang itu ada arus bawah yang memberikan rekomendasi kepada kita, maka kita memutuskan di dalam rapat itu seperti itu. Jadi bukan selera sendiri ya, itu adalah hasil rakerda kita semua. Oke gitu, saudaraku, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Sementara itu, Hasbullah Rahmat, anggota DPRD Jawa Barat memberikan apresiasi atas suksesnya acara rakerda yang digelar DPD PAN Kota Depok. Politisi senior Partai Amanat Nasional ini menyampaikan bahwa PAN sebagai salah satu parpol yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Bersatu berkomitmen melakukan kerja sama dengan 3 parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Partai Golkar, PAN dan Partai Persatuan Pembangunan. Tak hanya di pemilihan presiden, Hasbullah menyampaikan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu akan terus bekerja sama di tingkat pemilu di daerah dari pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Lelaki yang akrab dipanggil Bang Has ini mengaku tak bisa menolak jika ditugaskan partai untuk maju di Pilkada Depok 2024. Ia mengaku sudah siap lahir batin untuk maju di Pilkada Depok 2024. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan untuk memenangkan pemilihan kepala daerah 2024 mendatang. Ya, alhamdulillah ya, hari ini DPD PAN Kota Depok melaksanakan rakerda, dan memang ini adalah instruksi dari DPP di seluruh Indonesia, semua DPD untuk menggelar rakerda dalam rangka untuk menjaring aspirasi calon capres dan cawapres. Jadi ini akan melahirkan 2 rekomendasi. Satu rekomendasi keluar berkaitan dengan pengusulan penjaringan nama capres cawapres. Yang kedua memang mereka merekomendasikan untuk pemenangan pemilu di internal. Nah, tadi bahwa dalam sambutan Ketua DPD menyebut juga ada calon gubernur. Saya kira sah-sah saja. Sebuah partai politik itu nggak boleh untuk punya target politik gitu kan. Bahwa itu nanti diwujudkan dalam pilkada itu kan masih ada waktu ya, masih cukup waktu 2024. Yang kedua, saya melihat bahwa hari ini konsolidasi kader PAN baik dari ranting, cabang dan DPD sangat solid. Saya menaruh harapan bahwa insya Allah 2024 perolehan kursi DPRD PAN bisa naik.
Dan kalau naik di pemilu 2024 bulan Februari, maka di pilkada 2024 bulan November kita bisa ikut berkompetisi juga di pilkada. Jadi PAN sebagai salah satu partai politik di Depok yang hari ini termaktub dalam koalisi KIP ya, Koalisi Indonesia Bersatu. Ya tentu koalisi ini kan berlaku tidak hanya pada Pilpres, tapi pada Pilgub dan pada pemilihan bupati dan wali kota, termasuk di Depok. Koalisi ini sudah terikat. Nah, mudah-mudahan dari koalisi ini juga nanti ke depan bisa mengusung calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, PAN tentu akan siap mengirimkan kader terbaiknya untuk ikut didaftarkan dalam seleksi ya, koalisi pada akhirnya kan gitu. Jadi kan masing-masing partai kan mengusulkan nama, setelah itu kan digodok oleh koalisi dengan cara survei atau apa gitu. Dan PAN paling tidak ikut mewarnai pada akhirnya punya usulan calon gitu. Kalau siapa Bang sendiri Bang? Ya saya hari ini masih tetap bekerja lah sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Barat ya secara maksimal ya. Dan tentu saya juga di sela-sela saya tidak bekerja di Bandung, karena kan di Bandung Senin sampai Jumat. Di sela-sela Sabtu Minggu saya pulang, saya sempatkan waktu untuk turun ke bawah. Dengan cara apapun saya sempatkan waktu bersilaturahim turun ke bawah. Karena kan pada hakikatnya kalau pilgub itu kan lebih kepada figur ya, figur yang dikedepankan. Kalau pemilu itu memang partai politik dan jaringan mesin partai politik yang menentukan. Tapi kalau pilkada itu partai itu menjadikan partai sebagai kendaraan pengusung. Tapi yang dominan itu sebenarnya kan figur yang bersangkutan. Tapi siapa? Oh siap, sebagai kader partai mas saya siap diperintahkan partai. Siap, sebagai kader saya nggak akan mungkin menolak. Target itu 2024 kan DPD PAN Kota Depok punya target kan 8 kursi ya. Nah kalau 8 kursi ya tentu PAN punya kans untuk maju di wali kota ya. Ya kalau tidak tercapai target 8 ya tentu harus berpikir ulang apakah di wakil atau di mana gitu kan. Kan harus realistis juga. Pertama realistis melihat perolehan kursi PAN. Yang kedua realistis melihat hasil survei. Nah kita kan maju kan nggak mau konyol. Kita maju kan udah harus berhitung. Dan saya kan belum pernah maju. Saya belum pernah jadi kandidat wali kota dan wakil di Depok ini, belum pernah saya. Ya mudah-mudahan sekalinya saya maju ya insya Allah menang kan gitu. Tapi sudah pernah melakukan survei sendiri Bang atau dari yang lain? Kalau pilkada belum, kan memang masih jauh ya. Tapi kita, saya pasti tentu akan menurunkan tim survei independen pada saat memang nanti kita akan menentukan sikap ya kaitan pilkada. Kan nggak mungkin nggak tanpa survei saya, pasti akan survei. Tapi secara in prinsip sebagai kader partai saya siap untuk ikut berkompetisi maju nanti, insya Allah. Itu ya. Siap. Oke.